alasan dibangunnya adanya modeling kepiting ini, pertamanya banyak aspek yang harus didukung. Pertama juga mengurangi eksploitasi penangkapan bibit kepiting di alam sekitar Pasuruan sini, di Purwokerto. Kedua, kita bisa memantau atau mengakomodir bibit-bibit atau jenis-jenis kepiting yang lain. Jadi kita spesifikasikan khusus seperti di sini modeling kan kita hanya khusus bikin untuk kepiting bako yang memang notabene di sini punya nilai ekonomis tinggi dan sudah menjadi kearifan lokal untuk budidaya itu, Mbak. Jadi adanya modeling budidaya kepiting ini banyak sekali manfaat. Jadi untuk pengembangan teknologi, pengembangan termasuknya juga untuk sebagai wadah serapan teknologi budidaya kepiting, itu modeling kepiting di Pasuruan seperti itu. Jadi memang ini sudah direncanakan jauh-jauh hari sebelumnya. Adanya modeling kepiting itu sebagai aspek-aspek yang terkait saya sebutkan seperti tadi itu. Jadi produktivitas dari petambak sendiri ini bisa terakomodir dengan adanya modeling kepiting ini. Jadi mereka juga bisa mengadopsi kegiatan atau teknikal budidaya kepiting yang ada di kami. Kedua, beliau juga bisa mengadopsi untuk kebutuhan bibit atau kebutuhan lain untuk persiapan tambak mereka di para pembudidaya ini. Tuh, artinya apa? Para pembudidaya ini bisa mencurahkan terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, terutama di petani kepiting atau petambak kepiting itu. Jadi petambak itu dia bisa menyeragamkan ukuran untuk kegiatan mereka di budidaya tambak itu sendiri. Jadi rata-rata yang kita sarankan mereka adalah minimal 50 gram gitu. Nah 50 gram, ukuran 50 gram itu kalau di kami di modeling itu sudah bisa kita hasilkan dari model pembenihan atau budidaya kepiting itu. Jadi ukurannya bisa seragam, ketahanannya juga bisa kita pantau, serangan penyakit apa gimana bisa kita kendalikan seperti itu gitu. Jadi petambak itu mendapatkan satu bibit yang relatif lebih baik daripada dia harus menangkap di alam gitu. Dengan liarnya dia menangkap di alam, tidak memperdulikan ukuran, tidak memperdulikan kelengkapan tubuhnya apa segala macam penyakitnya juga dia terpantau. Tapi dengan adanya kita ini kita pantau semua. Kalau 50 gram itu kalau urusan kanibal, masalah kanibal itu tergantung dari teknis pemeliharaan kita aja sih. Sebenarnya kita pemeliharaan dengan pakan yang cukup, dengan kandungan protein dari yang cukup, termasuk dengan suhu air, salinitas air yang cukup itu bibit segitu tuh udah bisa dijadikan bibit untuk dikembangkan lagi, dibesarkan lagi di tambak-tambak mereka. Kalau ukuran itu dari krablet ya, itu sebenarnya namanya kroyo itu. Kalau sudah ukuran dia dari krablet, ukuran 0,3 mili ya, sampai dia ukuran 2 atau 3 cm itu masih krablet. Tapi itu bobotnya itu paling 10 sampai 15 gram. Kalau dia sudah mencapai 50 gram itu dinamakan kroyo. Kalau di modeling ini kita produksi krablet. Cuma saat sekarang ini karena tergantung sapras kita masih belum mencukupi untuk pembenihannya, sementara kita hanya bisa melakukan pendederan krablet yang benihnya itu datang dari saudara tua kita di Jepara, BPBAP Jepara. Jadi BPBAP Jepara itu sudah berhasil. Dia membenihkan mulai dari calon induk, sampai dia pemijahan, sampai dia menetas menjadi nopli, sampai pemeliharaan krablet. Mereka sudah berhasil dan inilah bentuk pengembangan teknis itu. Kita diberikan satu kepercayaan ini, kamu coba dulu krablet produk dari kita. Dan ternyata alhamdulillah krablet dari Jepara
mulai dari ukuran 0,3 mili kita besarkan menjadi sampai 50 gram dan akan menjadi bibit-bibit benih kami di modeling kepiting ini, dan akan kita besarkan, kita budidayakan lagi di petakan-petakan tambak gitu. Jadi kalau Crablet itu sebelum masuk ke petakan tambak kan kita lokalisir dulu di dalam satu wadah atau unit nursery untuk menjaga kanibalisme, terus apa dia kekurangan makan atau dia kanibal atau saling memangsa gitu. Itu pertama yang kita lakukan, kita pemberian pakan yang cukup dengan porsi pakan kami. Pakan Crablet itu kita mulai dari dia ada pakan pelet, pakan buatan ya. Terus kedua pakan alami. Pakan alami ini kalau kami gunakan ini kerang kupang. Kerang lepas kalau orang sini bilang. Jadi kupang-kupang itu. Terus kemudian nomor 3 udang rebon. Udang rebon yang berapa besar potensi kita di tambak sini, sangat sekali potensi udang rebonnya. Itulah yang kita serok, kita ambil suplai dari pakan ini untuk dimasukkan ke nursery sebagai konsumsi pakan Crablet. Jadi kalau intinya pertama itu tadi, satu untuk kesiapan pakan sama manajemen pakan yang baik. Kedua pemberian shelter. Pemberian shelter ya, jadi Crablet itu terus ditaruh di tempat berlindung dia. Itu namanya kita namakan shelternya gitu-gitu. Jadi itu bisa mengurangi tingkat kanibalisme dia gitu. Jadi bisa meningkatkan SR angka kehidupan gitu sampai nanti dia akan menjadi keroyok. Kemudian juga pergantian air yang baik, controlling yang baik juga di situ. Jadi tiap 2 jam sekali kita kontrol seperti itu. Jadi kalau dari ukuran Crablet sampai dengan keroyok kita butuh waktu sekitar 30 hari. Jadi bahkan bisa mungkin 30 hari itu total. Sebelum 30 hari itu kita sudah parsial dulu. Mana yang sudah masuk ukuran di 50 gram itu, nah itu sudah kita pisahkan. Jadi kita tiap 5 hari sekali melakukan grading. Grading itu men-size sesuai dengan ukurannya dan mana potensi yang sudah bisa masuk untuk dipetakan tambak seperti itu. Per 5 hari sekali kita grading. Dari modeling ini, dari yang sudah kita lakukan itu, produksi kroyo itu 1 bulan kita bisa mencapai yang ukuran tebar ya 50 gram itu bisa 500 sampai 700 ekor per bulan. Gitu. Itu murni dari hasil nursery. Dari Crablet kita besarkan, kita dederkan sampai dengan kroyo, kita produksi 1 bulannya bisa sampai 500 sampai 700 ekor tergantung dengan ukurannya. Kalau kita target, artinya mulai dari kapan ini dimulai sampai gitu. Jadi sebenarnya modeling berdiri ini untuk operasionalnya belum 1 tahun. Kita operasional itu dimulai pada bulan Oktober untuk operasional produksi gitu. Jadi masih terhitung sebenarnya 1 siklus kita di sini. 1 siklus sudah kita tebar, dan itu dulu sebagian itu kita menggunakan bibit alam yang kita seleksi, kita sortir, kita lihat kualitasnya, kita pilih dia keseragamannya, ukurannya, itu kita menggunakan 50% bibit dari alam, dari sekitar lokasi di sini kita gunakan itu. Adapun kalau kita penggunaan bibit dari hatchery, dari Jepara, itu dimulai sekitar bulan Desember. Jadi dari kita penebaran itu selama kurang lebih 8 bulan, sebenarnya kita sudah ada hasil nih. Dari yang kita tebar pertama di petak D, petak E, petak C, itu adalah hasil dari bibit alam gitu. Sedangkan dari bibit nursery ya, dari pembenihan itu kita tebar, sudah kita jawabkan di petak A, petak B, blok A, blok B, sampai dengan blok C sebagian.
itu bisa dilihat tadi dari hasil panen di blok A ya, blok B. Itu adalah hasil murni dari pembenihan. Yang awal bibitnya Megalopak rebletnya dari Jepara, kita dederkan dulu di sini, baru kita tebar dia di blok A dan B. Rata-rata selama kurun waktu hampir awal panen itu ini 4 bulan kita sudah bisa dengan cara memintur itu dan menyuluh. Jadi memang kalau kepiting ini tidak bisa dipanen langsung total semua seperti udang, tidak bisa, Mbak. Jadi sampai berapapun waktu lamanya itu masih ada aja itu. Karena misalnya dulu kita belum tahu ya, kita pikir seperti dengan krustase lain seperti udang, seperti lobster gitu. Ini kita total pengeringan seperti tadi itu. Itu ada kepitingnya, tapi tidak banyak. Tapi begitu kita isi air lagi, 2 hari kemudian kepiting itu pada naik malam-malam. Itulah makanya kita ambil pamannya dengan cara metode menyuluh itu. Ini juga kata-kata suluh itu mereka orang-orang sini yang bilang, oh malam itu disuluh Pak, diambilin. Dan itu jadi parsial terus tiap hari gitu. Dan kalau siang kita lakukan dengan metode pintur. Nah, pintur ini lebih selektif, Mbak. Begitu kita masukkan pintur, ada umpan pakannya, itu 15 menit atau bahkan 10 sampai 15 menit harus kita kontrol. Karena kalau kita lengah, lebih dari 15 menit kita kontrol, dia akan menggigit jaring-jaringnya dan akan lepas lagi. Jadi harus timingnya terus tepat memang. Jadi 10 sampai 15 menit itu kita kontrol, kita angkat. Setelah kita angkat, baru kita kelompokkan lagi, kita masuk di tempat karantina di nursery. Baru nanti di situ akan diseleksi. Apakah bibit ini bisa masuk untuk dijual, dikonsumsi, atau bisa masuk untuk dikrebok, atau karena ukurannya masih di 150 gram atau di bawah 200 ya, itu kita masukkan ke krebok sebagai produk kepiting soka nanti, molting gitu. Dan yang masih kopong, wah ini ternyata kita tangkapnya masih kopong nih, masih belum gemuk ya berarti. Kita masukkan lagi ke kelompoknya di petak A4, itu masuk di dalam hapa. Nah di situ kita rawat secara intensif, kita beri pakan secara intensif supaya dia cepat gemuk. Itu satu. Kedua nanti pemanennya lebih mudah gitu, karena udah di dalam hapa gitu, tidak liar dalam satu petakan 2000 meter atau 5000 meter kita harus mencari itu. Tidak seperti. Jadi ini teknik-teknik alam gini Mbak yang kita masih belajar, kita masih mencari metode, solusi apa yang untuk bisa lebih efektif, efisien cara pemanenan ini untuk budidaya ini, Mbak. Jadi kalau alam itu kita tidak bisa menyeragamkan. Untuk volume komoditas itu kita belum bisa memetajam seperti itu. Gitu. Itu satu. Kedua, dari keseragaman antara bibit alam dan bibit itu masih jauh. Tetap harus seragam yang di bibit dari pembenihan. Bibit alam sulit untuk mencapai target keseragaman gitu. Dari ketahanan serangan penyakit atau dia sudah terkena virus atau parasit, ini yang di alam ini lebih rentan seperti itu. Jadi banyak sekali keunggulan yang karena pembenihan itu, terutama dari volume. Kita bisa menghitung, mengacu mau target berapa, volume berapa, tentunya kita bisa memanajemen dari bibit pembenihan. Tapi kalau dari bibit alam, kita hanya ketergantungan dari supplier, dari petani untuk mengirimkan. Itu satu. Kedua, kita belum tahu jelas ini sumber ini bibit dari mana, gitu ya. Keberadaan bibit ini dari mana? Karena tentunya kita masuk lewat supplier. Kalau dalam 1-2 ekor kan tidak mungkin. Kita harus dikumpulkan dulu banyak, baru mereka bisa masuk ke kita. Itu pun juga kalau toh kita harus masukin bibit dari alam, itu kita melakukan seleksi yang ketat. Baik ukuran, baik kualitas, baik kesehatannya, baik kelengkapannya, warna tubuhnya, gitu. Itu perbedaan antara yang bibit dari pembenihan dengan yang dari
alam. Percepatan pertumbuhannya kalau kita lihat lebih dominan dia lebih cepat yang dari pembenihan. Karena mereka apa? Sejarahnya dia sudah dari awal sudah terakomodir, sudah terpantau terus kehidupan manajemen airnya, manajemen kualitas bibitnya, pakannya sudah gitu. Tapi kalau dari alam ini cenderung kita kadang stagnan gitu. Karena besarannya kita tidak tahu, banyak pengaruh alam yang menentukan. Begitu kita lokalisasi di tambak ini banyak sekali perubahan-perubahan dia. Itu banyak yang kakinya pada putus pada itu karena mungkin dulu proses penangkapannya gitu. Proses penangkapannya di alam ini baru masuk ke kita kan itu tadi saya katakan kita nggak tahu ini hasil dari mana, sejarahnya seperti apa bibit-bibit itu. Jadi tips untuk budidaya kepiting di tambak, pertama kita harus lihat dulu potensi daerah sini gitu. Potensi daerah sini ada pendekatannya tidak dia dengan kepiting alam di situ. Kedua, kita harus melihat tanah juga, tekstur tanahnya terus berlihat dan berlumpur di sini seperti itu. Gitu. Ketiga, manajemen kualitas air yang penting di sini. Sumber air kita harus tercukupi, baik itu sumber air tawar maupun sumber air laut. Karena kepiting ini kadang dia bisa di salinitas rendah, bisa di salinitas sedang saja. Di salinitas 10 sampai 15 pun dia hidup. Gitu. Tapi dia tidak akan tumbuh seperti itu. Jadi kita gitu. Ketiga, berikutnya keempat ya mungkin ya. Sumber pakan kita juga harus tersedia, terutama di pakan kerang, di pakan kerangnya. Kalau pakan rucanya ikan mungkin kita bisa cari di daerah lainnya. Tapi pendekatannya di sini sumber pakan kerang yang kira-kira masih murah dan bisa diakomodir gitu ya, secara mudah itu harus ada. Jadi tadi itu lokasi, keberadaannya, terus tekstur tanahnya, sumber pakannya, gitu sama ketersediaan kualitas airnya. Itu harus ada air tawar, air laut gitu. Sama manajemen SDM di sini. Pertama kan kita mengacu sama output dari produk kita ini adalah kepiting soka dengan menggunakan fasilitas crab box. Jadi kalau kepiting masih di ukuran 100 sampai 150 itu potensi dia untuk molting, untuk ganti kulit itu masih lebih tinggi, Mbak. Gitu. Ya utama dengan pemacu vitamin, dengan pola pakan, manajemen, dengan kualitas air yang kita punya manajemen air di sini, Mbak. Gitu. Jadi kalau yang di 200 gram itu rata-rata sudah dia produk konsumsi sebenarnya. Produk konsumsi untuk di resto atau di pabrik atau di pakan olahan seperti itu. Itu memang kita buat kan pertumbuhan kepiting ini nggak selalu rata, Pak. Ada yang 200, ada yang 150, bahkan ada yang 100 gitu. Yaitu kita size. Namanya kita size tuh. Makanya begitu kita dapat hasil tangkapan itu kita masukkan semua dulu ke nursery. Kita kelompok-kelompokkan di situ. Jadi nanti yang 200 gram up itu untuk konsumsi bisa langsung dijual. Tapi dengan catatan yang sudah isi, gemuk. Yang masih kosong kita balikin lagi ke hapa. Nah untuk soka ukuran yang 150 sampai di bawah 200 itu kita kelompokkan masuk di crab box. Sementara kalau untuk permintaan customer kita selama ini kita juga masih belum berani meluncing lebih lanjut ya. Cuman hanya dari info ke info. Kebetulan kalau di sini ini banyak sekali para pengepul atau distributor yang sudah terkoneksi dengan restoran, dengan hotel, dan itu kadang jumlahnya besar. Jumlahnya besar. Itu distributor atau ini ya pengepulnya. Dia nggak mensuplai gitu. Jadi karena skup kita masih kecil, volume kita masih kecil, kita masih menggandeng mitra kita. Mitra kita di sekeliling ini banyak, Mbak, ada pengumpulnya. Mungkin nanti salah satunya juga ada, Mbak, saya kenalkan sama pengepulnya dia. Jadi kita bermitra dengan mereka. Nih, ibaratnya saya punya 20 kilo, 30 kilo. Kalau kita menjual sendiri kan tanggung, Mbak, gitu. Jadi kalau si pengumpul ini bahkan dia sudah bisa 200 kilo, 300 kilo dia langsung berangkat, gitu. Seperti itu. Jadi kita bentuk kemitraan dulu karena kita juga masih baru, produksi kita masih belum maksimal, kita masih belajar dan tetap di modeling budidaya kepiting ini, Mbak.
Saya mengambil kepiting yang ukuran 80 sampai 100 gram untuk kebutuhan pengiriman ke hotel. Karena permintaan yang di hotel harus ukuran sama, 100 sampai 80 gram itu. Kalau kepiting dari modeling ini, itu kualitasnya lebih terjamin. Soalnya sebelum itu saya mengambil ke lokalan, jadi ukurannya tidak sama. Karena kebutuhan sudah tidak ada lagi yang bisa dipakai, ya terpaksa pakai dari luar. Kalau soal rasa lebih enak kepiting dari budidaya. Itu rasanya lebih gurih. Kan kayak setahu saya dari modeling ini kepiting soka itu pakan terjamin. Terus kualitas kan jadi bagus dan gemuk gitu. Terus capitnya itu utuh. Kalau capitnya nggak utuh itu kebanyakan disortir. Nah kebetulan di modeling kepiting ini kualitasnya kayak capit, terus kakinya itu lengkap. Kalau yang dari luar itu capitnya kurang satu, dan kadang harga itu diturunkan lagi sama konsumen saya gitu. Harapan ke depan itu lebih baik saya tidak ambil di luar, cuman ambil di modeling kepiting untuk stok yang 200 kilo itu tadi. Jadi modeling kepiting ini dibangun di instalasi kami yang ada di Pasuruan, karena memang selain di tempat itu lahannya juga luas, kurang lebih ada 30 hektar secara total ya. Selain itu juga Pasuruan merupakan salah satu sentra untuk penangkapan dan nelayan kepiting yang ada di Jawa Timur. Di situ juga sudah ada vegetasi seperti bakau dan lain sebagainya yang mendukung untuk kehidupan kepiting. Sehingga di situ juga diduga banyak kepiting yang sudah terbiasa memijah ataupun besar di situ, sehingga nantinya ke depan bisa juga memanfaatkan masyarakat sekitar untuk membudidayakan kepiting di sekitar modeling yang kita bangun. Inovasi yang telah kita lakukan tentunya berdasarkan hasil riset yang sudah dilakukan sebelumnya, baik oleh instansi pemerintah, oleh peneliti, oleh perekayasa, kita kembangkan di situ. Dalam hal ini KKP nantinya akan mengembangkan ini sebagai percontohan yang akan dikembangkan di seluruh Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang cocok untuk budidaya kepiting. Dari tahapan pembenihan, kita berharap akan melakukan inovasi mulai dari pematangan induk, dalam hal ini untuk menghasilkan gonat yang siap pijat dengan kualitas larva yang tinggi, tentunya dengan rekayasa mulai lingkungan maupun pakan, sehingga induk-induk tersebut bisa matang dengan bagus, menghasilkan larva yang kuat dengan survival rate yang tinggi dulu. Kemudian di pembenihan kita sudah membangun pembenihan, tentunya kita akan didampingi oleh Jepara dalam hal ini yang sudah terlebih dahulu Balai Besar Budidaya Air Payo Jepara untuk mengembangkan pembenihan kepiting. Di situ kita akan membangun hatchery yang layak untuk menghasilkan crablet. Tentunya tidak hanya berhenti di crablet ini nantinya kita akan buat sistem nursery untuk menghasilkan ukuran yang lebih besar yang siap ditebar di tambak, yaitu dalam bentuk kroyo, yaitu 3 cm ke atas ya. Sehingga di masing-masing tahap sampai pembesaran nantinya yang akan kita harapkan di tambak, kita bisa menghasilkan survival rate yang tinggi. Untuk pembesaran tentunya kita sudah menyiapkan tambak-tambak dengan rekayasa, ada kita siapkan shading dan shelter juga. Nanti kita akan modifikasi, kita harapkan ke depan supaya
salah satu permasalahan kepiting di tambak adalah pemanenannya yang susah. Jadi ke depan kita akan rekayasa bagaimana membuat sistem budidaya pembesaran kepiting dengan pemanenan yang lebih mudah sehingga kita dapatkan panen yang memuaskan. Target ke depan untuk memenuhi produksi benih kepiting, tentunya kita akan menargetkan paling tidak modeling ini sudah bisa menggunakan kepiting secara total dari budidaya. Untuk saat ini kita masih menargetkan 60% ya dari budidaya. Ke depan kita harapkan 100% modeling kita yang totalnya ada tambaknya sekitar 19 sampai 20 hektar itu mendapatkan benih dari hasil budidaya kita sendiri. Jadi di bidang pembenihan tentunya kita sedang membangun hatchery baik yang dekat dengan tempat pembesaran kita di Pasuruan ataupun di Situbondo di hatchery kita. Jadi kita harapkan juga apabila kita sudah berhasil untuk memenuhi kebutuhan internal, kita juga akan mengembangkan dan memasarkannya benih kepiting dalam hal ini dalam bentuk krablet ataupun kloyo untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tentunya ini merupakan langkah awal dan kita ke depan kita harapkan modeling ini akan menjadi pusat referensi kepiting yang terbesar di Indonesia.